banyak yang nggak mikir kan bagaimana cara meng-create seperti itu. Semuanya itu memang harus gue lakukan, step by step itu memang semua harus dilakukan. Omongan kerasnya. Kalau nggak, mereka nggak mau dengar kan. Mungkin untuk orang yang sudah sangat pintar itu terkesan sederhana, ya kan. Oh, lu jadi 1% lebih baik setiap hari. Cuman kan nggak semua orang tuh tahu seperti itu. Makanya kalau gue sama Bro Kakak nggak suka tuh yang kita sebutnya SJW ini nih. Karena mereka nggak melihat kondisi Sosial ya, realitas ya. Realitanya tuh banyak yang tidak tahu. Gitu. Justru orang paling pintar menurut gue, kayak contohnya lu bisa jelasin sesuatu yang kompleks ke sesuatu yang sangat sederhana. Itu adalah manusia-manusia yang paling pintar, bukan yang sederhana dibikin kompleks-kompleks. Kebalik nih. Orang mikirnya karena itu simple, jadi itu gampang, semua orang juga bisa. Kebalik, itu yang paling sulit. Storyteller yang paling jago, itu yang bisa bikin sesuatu yang sangat kompleks, simple. Contohnya Jensen Huang. Iya, Jensen Huang. Dulunya Steve Jobs kan? Karena udah mokat. Karena ada mokat, Jensen Huang tuh bisa jelasin sesuatu yang sangat kompleks, menjadi sesuatu yang sangat simple. Dimengerti sama semua shareholder-nya. Itu storyteller kelas dunia. Menurut gue. Ini yang buat teman-teman ketahui, dia bisa menjelaskan model yang ribet jadi sesuatu yang sederhana. Itu bukan ujuk-ujuk kayak gitu. Artinya dia udah paham banget nih, yang ribet itu baru diturunin. Nah, SJW itu tidak paham itu. Mereka mau ribetin. Iya, kayak gimana gue kelihatan pintar. Oke, mereka bisa ambil dari ilmu filsafat yang mereka tahu segini. Ya kan? Mereka langsung artikan gitu kan. Dan tololnya, gue kalau ke mereka udah belak-belakan aja. Gue bahkan bilang, filsafat itu harusnya dihapus, jurusan filsafat. Nggak mix and match skill dan positioning itu udah nggak cocok lagi. Sekarang dunia itu udah nggak butuh orang yang kayak gitu lagi. Teknologi udah berkembang kayak gitu. Siapa orang yang bisa melaksanakannya yang kita butuhkan sekarang. Orang dulu filsafat bisa naik karena ilmu pengetahuan belum semaju itu, teknologi belum semaju itu. Jadi orang berdasarkan satu hipotesis memahami logiknya kayak gini, tapi basisnya masih asumsi kan, karena tidak terbuktikan secara saintifik. Nah beda, kalau sekarang saintis, mereka udah ketemu buktinya, empiricalnya udah ada, ya udah tinggal kayak gimana ini jadi lebih bagus saja. Nah problemnya adalah anak-anak filsafat yang setiap debat sama gue dan selalu kalah. Gue tanya, lu paham nggak yang lu omong ini nih? Gue bilang, misalnya mereka sering bawa theory of labor-nya Marx. Oke kan. Theory of Karl Marx apakah filsafat yang sangat berpengaruh? Jelas. Nah, theory of labor-nya Karl Marx, dia perannya itu untuk bikin 8 jam pekerjaan segala macam, hak-hak pekerja jelas. Tapi secara ekonomi dia bikin teori model ekonomi waktu belum ada bank sentral, belum ada perdagangan international trade seperti sekarang, waktu social structure benar-benar sangat sudah berubah gitu. Itu udah nggak relevan lagi. Makanya gue bilang, lu belajar filsafat itu penting ketika lu punya disiplin ilmunya dulu. Tapi kalau lu belajar filsafatnya dulu nggak punya backgroundnya, nggak punya ground keilmuannya, ya ujungnya lu cuman apa ya? Ngawang. Iya benar, cuma bermake up aja itu di tweet gitu loh. Pakai kata-kata komodifikasi kata-kata yang susah, yang lu sendiri sebenarnya nggak paham. Ujungnya setiap debat, nggak yang benar tuh kayak gini. Enggak lah, René Descartes bilangnya kayak gini. Itu kan René Descartes. Yang hidup ratusan tahun sebelum gua. Yang menurut lu tuh apa? Siapa gitu. Nah, itu makanya gue senang banget waktu kalian ngatain filsafat itu. Bukan keilmuannya kawan-kawan ya, tapi bagaimana kita memperlakukan keilmuan ini gitu. Karena kadang dipakai di tempat yang salah dan nggak pada tempatnya kan. Dan ke orang yang salah juga. Yang sama kayak lu. Masa ya pelatih fitness orang gendut. Masa penasihat keuangan orang miskin. Ya which is true kan. Terus alasannya coach didn't play apa? Kayak gimana lu ngadapi fenomena yang selama ini orang nggak berani nyenggol hal-hal seperti itu? Kalau menurut gue gini, karena banyak orang nggak berani keluar dari norma sosial yang udah ditanam di mereka punya pikiran. Universal yang ini. Universal. Jadi ketika gue break yang mereka kira sesuatu yang tidak wajar, gue tampilkan di publik, itu kan meng-create atensi yang luar biasa. Cuman banyak yang akhirnya coba replika hal ini kan. Contohnya mau tiru cara ngomong gue, mau coba pakai sistem distribusi yang gue bikin. Tapi itu nggak akan pernah dapat amplifikasi yang sama karena mereka bukan gue. Contohnya mereka bisa tiru Ferry Wandi. Contohnya dari segi kamera deh. Orang bisa beli kamera yang sama. Orang bisa bikin look yang mirip. Bahkan editingnya bisa bikin yang mirip. Tapi apakah substansinya seperti yang lu bawa? Belum tentu. Karena itu butuh pemikir yang sangat handal yang bisa membuat sesuatu yang sangat kompleks untuk jadi sesuatu yang sangat sederhana.
orang selalu ngelihat outputnya tapi nggak ngelihat ingredientnya ya. Mereka nggak lihat ingredient belakang, nggak lihat orang ya. Contoh, distribusi gue yang gue sempat ngomong di podcastnya Om Deddy kan, clippingan. Banyak yang coba akan bikin kan, tapi nggak akan pernah ada efeknya. Karena mereka bukan gue. Itu bukan masalah cuma sistem distribusinya. Tapi dari kontennya sendiri itu siapa yang membawakan, dan background yang membawakan seperti apa gitu. Personanya seperti apa, isinya seperti apa. Makanya kalian kalau mau nyoba pakai metodenya Timothy, metode clippingnya atau metode clippernya, entah berdayakan organik segala macam, powernya tuh bukan cuma di clippingnya, bukan cuma di distributor ya, tapi bahannya yang mau diantarkan itu seperti apa. Makanya gue bisa pastikan banyak orang yang ngeluarin duit jauh lebih banyak dari dia, nggak jadi apa-apa. Nggak akan bisa, karena sebelum gue bikin semua sistemnya, itu sudah terjadi secara organik, itu bedanya. Nah itu. Jadi orang memang sudah mau membagikan apa yang gue omongin. Kenapa? Karena hidupnya mereka beneran berubah. Kayak yang lu bilang tadi kan, ada anak yang merasa, oke lah dari sekian yang gue ngomong, tapi banyak yang suka nangkap, oh dia ngomong ini, jadi saya tidak suka dengan dia. Mereka nggak melihat gambaran secara fullnya. Ketika anak tadi bilang, oke gue berubah, kenapa? Karena 1% sehari, itu benar-benar ngubah hidup gue. Dia akan dengan senang hati jadi advokat gue kan. Ngomong, kalau hidupnya berubah karena gue. Sama dengan semua yang akhirnya download CapCut dan ngeklip video gue, karena mereka ngerasa hidupnya berubah. Nggak cuma sekedar monetary, nggak sekedar cuma dikasih uang. Tapi dari dulu, itu memang sudah di clipping seperti itu. Betul. Jadi menariknya adalah barusan gue lihat tuh ada orang bikin. Dan yang di-mention nama lu sama gue tuh. Ya. Kalian kok bodoh-bodohnya bekerja Romusa untuk Timothy Ronald dan Ferry Irwandi. Banyak yang pakai jasa clipper tuh, hampir semuanya pakai. Ini gue buka aja ya, pakai gitu loh. Ya memang mungkin ya gue baru mulai 1 minggu dan lu udah di mana-mana, lu udah training segala macam, terus mungkin yang muncul di beranda dia kita doang. Yang lu nggak paham yang apa yang disampaikan Timothy tadi, sebelum ini ada, sebelum kita benar-benar bikin formal nih. Oke lah, kalau kalian memang segitu maunya, yalah dibikin yang ada manfaatnya buat kalian daripada nggak ada apa-apa. Ada struktur insentif. Iya, yang dulu nggak ada, yang kalian buat sukarela. Sebelum itu semua terjadi, kita udah disering di clipping orang, bos. Jadi yang orang nggak paham itu adalah mereka melakukan itu sukarela. Justru ya udahlah, ngapain sukarela, kita ada duit kok. Ya Timothy pasti banyak banget, gue terbatas lah. Kita ada duit. Jangan gitu Pak, kamu podcast Pak ya. Gue ngerasa ya gitulah. Ya udah nih, kita daripada sia-sia, daripada lu kayak gini, justru bukannya Romusa bos, ini justru mereka udah buat dan kita berusaha apresiasi sebisa kita. Ya udah lu kerjain. Makanya yang muncul mungkin mukanya Timothy, mukanya kakak, sedikit-sedikit ada muka gua. Itu faktornya. Jadi bukan segampang itu yang udah dijelaskan dengan sangat baik oleh Timothy. Itu penuh. Itu salah satu hal paling sulit. Karena gini, perusahaan luar atau perusahaan besar itu ngeluarin duit advertising gila-gilaan. Kan? Luar biasa. Untuk craft suatu narasi sosial, itu butuh skill yang luar biasa. Gue belajarin ini tuh udah dari lama sebenarnya. Lu mastering banget ini. Yang orang nggak tahu kan Timothy Finance, Timothy Crypto nggak. Pertama kali dia Timothy Sales, Marketing, sama SEO gitu. Gue tuh fan beratnya ini, Edward Bernays. Bapak dari yang bikin propaganda. Gue pelajarin semua. Taktik yang dibikin, kenapa cewek itu pakai rok. Itu kan beliau yang bikin. Dan dia punya sepupu itu juga psikolog yang paling terkenal di dunia, Sigmund Freud kan. Itu banyak sekali yang gue pelajari. Karena ketika lu bisa kontrol narasi, orang banyak kira Warren Buffett cuma investor. Enggak. Dia master at controlling narasi. Kenapa dia bilang, oke, orang harus sangat concentrated portofolionya. Biar hanya beli saham Berkshire-nya dia yang TBK. Supaya dia punya permanent capital yang tidak pernah dijual sama orang. Nah itu orang nggak paham tuh. Itu yang gue pelajari. Dipikirnya Buffett dia orang tua yang baik aja gitu. Banyak yang bilang dia orang tua yang sangat humble, sangat baik. Itu kan persona yang dia create di depan ke shareholder-nya. Sangat hemat. Ternyata untuk dia sendiri. Kalau dia memang benar sangat hemat, yuk naik ekonomi dong gitu. Iya. Kenapa Gulfstream yang selalu paling baru? Bahkan ada Boeing Business Jet juga dia kan. Dia bahkan punya perusahaan charter jet pribadi tuh, Buffett itu. Yang orang bilang humble ini. Yang orang gemborkan sebagai orang yang hidup dengan sederhana. Padahal itu crafted, itu fabricated ya. Fabrikasi.
Dan ini menariknya soal Buffett itu, dia bahkan bisa bilang, gue minum Coca-Cola setiap hari kok. Oh iya, tapi kan Dan buktinya nggak ada. Buktinya nggak ada. Yang adanya ya dia punya share di situ. Dia punya share besar di situ, gitu. Itu kan sama, kayak misalnya gue gembor-gemborin, oke gue suka Bank A nih. Iya. Tapi gue shareholder, gue punya 40 juta lembar sahamnya, gitu kan. Mau gue mention Oh jangan. Yang dari dividennya setiap bulan gue hidup sangat enak gitu. Iya. Nah ini Timothy langsung buka. Jadi kalian karena udah dididik nih sama Timothy, masa nggak bisa nge-identify itu? Dan itu bisa dipakai. Lu pikir gue genuine? Tidak. Karena apa yang lu lihat di kamera itu bisa sangat cepat diubah persepsinya kan. Iya. Tapi memang itu yang gue butuhkan waktu itu untuk bilang kopi, untuk bilang waktu itu apa zaman gue bikin acara Ultinolan gue pakai cape. Emang lu pikir gue orang bego gitu? Itu kan social engineering. Emang video yang pertama viral di Facebook yang orang kata-katain itu videonya siapa? Itu videonya tim gue kan. Iya. Kan nggak mungkin ada orang ngezoom sejauh itu. Itu video dari tim gue sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang gue create. Karena kenapa? Orang Indonesia kan suka menghujat. Jadi ketika mereka itu berinteraksi sama masing-masing di komentar, oh ini dia begini, oh ini dia bukan, oh ini dia begini, itu jadi engagement dan interaksi kan. Itu yang akhirnya bisa di riding ke depannya. Karena kalau kontennya semua setuju kan, nggak bisa gede loh. Oh iya. Itu yang harus dipelajari dari itu. Konten semua setuju itu nggak besar, konten tidak setuju semua juga tidak bisa besar. Ya kan? Kalau kasus-kasus kan dia cuma seminggu habis itu hilang. Gimana caranya bisa bikin persona yang bertahan? Kan banyak sekali yang main di sosmed lebih lama dari gue. Iya. Tapi yang bertahan nggak banyak. Nah, Ferry Irwan ini salah satu nih yang bertahan nih. Kalian banyak yang ngira cuma, tapi Ferry angkanya kalah besar sama si A. Ini bukan tentang angka, teman-teman. Yang teman-teman nggak paham ini bukan tentang angka. Tapi seberapa hidupnya tuh berubah karena seseorang. Angkanya banyak lah yang lebih besar 20 juta sama gue. Oh iya. Tapi coba jalan ke mall, mereka minta fotonya sama siapa? Betul, pasti sama lu lah. Impact dan kedalamannya itu berbeda dengan apa yang keluar. Kenapa? Ketika lu cuma ngeliat orang nih sekedar konten karena untuk kontennya mereka, bukan karena personanya mereka. Gue kasih contoh, misalnya TikToker paling terkenal deh. Dia itu mau dia nanti menikah sama siapa, punya siapa, gak ada yang beneran peduli sama keluarganya. Karena cuma kontennya yang dinikmati. Dia cuma ngeliat, oke ini ngebadut, ini ngelucu, ini cari tren, badut. Gitu. Just a social media clown. Sedangkan orang-orang yang punya bobot, yang dalam nih fondasinya ada, mereka akan peduli nanti ke depannya. Oh ini orang mau jadi apa? Ketika dia punya bisnis, bisnisnya bisnis apa? Bergerak di bidang apa?